masih banyak yang nggak tahu nama asli gua. Main 1-2-1 ya, main apa sih gitu kan, nggak tahu, gua nggak ngerti gitu kan. Udah yang main yang penting menang gitu. STMT kebetulan pas 2009 itu dia promosi dari divisi 1 ke divisi utama. Dapat tiket gratis, dikasih uang saku, makan gratis. Udah lah pokoknya kalau sekarang mah gua salut lah sama futsal-futsalan kita lah. Tapi minimal kalau sekarang ya mungkin masih bisa buat hidup lah. Detail kencangan datang bang. Enggak juga nek. Kencangan kerja. Ini kalau rakam, kalau jadi musuh dan musuh. Iya, gitu. Sama aja, nyakitin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Redless Media di program Capai Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, masih bersama gua Eko Wibowo dan partner gua nih Junaid. Enak. Hari ini kita kedatangan siapa nih Bang Junaid? Bintang tamu kita dari anak futsal lama juga ya? Iya betul. Legend mah belum legend juga ya? Belum, masih Iya. muda lah. Masih hype lah ya, masih happening ya. Betul, betul. Tapi dia bukan dari pemain-pemain liga ya, Bukan. dari pemain bawah tanah lah. Pemain ajaib. Dengan Bang Jisung, tangan Bang Jisung. Nah ini Bang Jisung sebetulnya nama asli siapa sih? Ini orang kenalnya Jisung ya, Pak Jisung atau gimana itu? Jadi kalau bisa dibilang tuh ada yang namanya panjang juga tuh sejarahnya. Sejarahnya. Jadi kenapa sih nama gue akhirnya dipanggil Jisung di dunia perfutsalan itu ketika gue di STMT dulu. Sandy itu yang pertama kali dia manggil gue Jisung karena pas Piala Emas itu 2008 kalau nggak salah pada 2009 tuh nama itu ada dua kan, nama asli gue kan Insan kan. Iya. Insan, ada adiknya Henry Kibo, Iksan Kupang. Nah itu namanya Iksan. Terus ada lagi karena gue main di terminal dulu, ya kan, Tanjung Priok tuh. Terus ada lagi di satu tim itu namanya Ihsan juga. Terus kalau dia dipanggil namanya San, ini nengok semua nih, nengok semua nih. Terus kalau si Sandy akhirnya bilang nih, terus gue panggil Jisung aja deh, kayak gitu. Karena kan ya mungkin Sandy ngeliatnya tuh kiper kan, dulu Sandy kan kiper tuh, masuk senior juga tuh di STMT tuh. Dia tuh ngeliat gue kayaknya nggak ada capeknya juga dulu main ya kan. Udahlah, udah gitu gondrong juga gue kan, rambut ya gondrong. Ya sepintas ya kayak gitulah sekilasnya tuh. Akhirnya Sandy manggil nama gue, akhirnya dulu gue panggil Jisung aja lah gitu. Tapi nama asli gue ya Insan Mai Permana gitu. Jadi kalau untuk dunia perfutsalan itu sampai sekarang tuh orang masih banyak yang nggak tahu nama asli gue Insan. Ya pastinya Insan Mai Permana. Itu aja yang Eko. Sama Junaid. Jadi orang tahunya Bang Jisung lah itu. Ya, dia tahunya Jisung aja, ya. panggilan panggungnya Jisung aja udah gitu. Nah, Bang Jisung nih berarti kan emang futsal generasi lama lah ya. Tapi itu emang dulu kan nggak sempat main liga nih, tapi dulu emang ada tawaran liga kan Bang di zaman dulu. Ya ada aja sih sebenarnya, kalau itu ada aja, cuman ya kan kalau zaman gue dulu kan liga itu nggak kayak sekarang gitu kan, medianya juga udah banyak, terus secara gaji juga udah lumayan lah ya, bisa dibilang gede ya, nggak gede-gede amat lah sekarang, tapi minimal kalau sekarang ya mungkin masih bisa buat hidup lah, Cukup lah ya. ya cukup lah. Kalau dulu ya mungkin setahu gue futsal itu cuma 3 bulan doang, udah gitu kan per seri dia. Iya, seri. Per seri cuma seminggu atau 2 minggu lah. Ya akhirnya gue milih ya udah gue takam aja lah daripada gue harus ikut liga gitu. Itu aja sih. Gitu. Nah, detail kencangan datang bang.
Enggak juga nek, kencangan kerja. Kencangan kerja tetap kan, kencangan kerja gitu kan. Oh berarti dulu emang Bang Jason nih mengawali futsal tuh awal dari mana sih Bang? Kenal futsal? Nah futsal itu gue di SMA sih. Eh, Kalau zaman gua itu kan orang yang terasingkan di sepak bola sih sebenarnya kan. Iya. Jadi pernah kecewa di sepak bola mungkin ya. Ini sih personal gua nih. Iya. 2004 gua SMA akhirnya itu mulai booming kan di 2004 itu ada yang namanya Kid Futsalismo dulu tuh ya kan. Rame lah. Kelme tuh pertama Iya. kali lah tuh ya kan rame booming tuh. Terus Piala Coca-Cola mungkin yang 5 lawan 5 tapi tetap dia pakai sepatu bola tuh kalau dulu tuh Piala Coca-Cola. Ya dari SMA sih gue dari SMA akhirnya udahlah gue mutusin untuk ya udah gue di futsal aja lah. Kayaknya gue udah nggak minat lagi di lapangan gede. Lagi pula kan di zaman 2004-an ke atas itu kan lapangan gede itu udah mulai tersisi nih lapangannya. Ya, udah jadi Udah perumahan, iya jadi apalah. perumahan nggak bisa ini sedikit jadi perumahan klaster atau apalah gitu. Ya di SMA lah. Di SMA 2004 lah mulai beralih ke futsal gitu. Berarti dari SMA main futsal kenal awal di futsal ya? Iya main Udah dulu. mulai aktif itu sering main lah ya. Ya antar SMA, antar SMA terus ya ketemu sama senior lah kayak sama Caca ya kan. Mainnya ya di futsal city lah tuh orang nggak tahu lah banyak dulu semua dari futsal city juga gitu. Ya udah akhirnya dari situ ya kenal sama Junet juga dan yang lain-lainnya gitu. Ya itu kurang lebihnya kok kayak gitu. Oh gitu berarti dari tim SMA nih. Nah habis itu lanjut ke dulu kan ada di Fuma tuh ya Bang ya? Ya di Liga Fuma. Futsal Mahasiswa. Nah Liga itu futsal mahasiswa itu gue masih nonton dulu 2008 itu kalau nggak salah final UKI lawan Stay di 2008 itu kalau nggak salah ya gue lupa lah itu kan media juga nggak kayak sekarang nih. iya dulu Mas. Nggak ada dulu mah apa nggak ada. Terus 2009 gue ke STMT sama Bung Jin tuh Iya. bapaknya Caca kan udah main di sini aja gitu kan enggak kalau STMT kan kalau Lipuma kan dulu boleh cabutan ya kan. Iya. Ya banyak lah di situ lah yang kuliahnya di mana yang main kemana gitu ya kan. Akhirnya yaudah gue di STMT tuh. STMT kebetulan pas 2009 itu dia promosi dari divisi 1 ke divisi utama Oh iya. ya kan. Nah bisa dibilang nih STMT ini debutan. Biasanya kalau banyak tuh gue dengar tuh cerita kalau yang namanya dari bawah ke atas itu dari divisi 1 ke divisi utama itu biasanya nggak lama, sebentar besok turun lagi. Nah itulah makanya rezekinya gue itu di STMT ya mungkin salah satunya ada latihannya juga di situ. Jadinya ya kita pede lah latihan juga. Jadi persiapannya matang. Iya persiapannya matang terus dan alhamdulillah tuh di situ tuh STMT peringkat 3 tuh Lipuma tuh di tahun 2009. Di tahun 2009 tuh STMT pertama kali peringkat 3 udah ketemunya ya sekarang Perbanas, Unas, Stay BP, Stay Indonesia, UKI apalagi kan. Ya udah yang main kalau kata Bung Jim kan malaikat semua tuh yang main tuh ya kan. Ya kita nih siapa gitu kan nggak dikenal sama siapa-siapa kan. Tapi ya di situ akhirnya jadi ajang jual diri kita sebenarnya. Ketika kita mampu bersaing di Lipuma itu ya lu bakal bisa naikin value lu, nilai lu gitu aja tuh. Nah akhirnya di tahun 2010 gue pindah ke UKI, ngambil beasiswa di UKI akhirnya. Karena STMT nggak ada beasiswa tuh di STMT dulu tuh ya bisa dibilang pahit lah gitu kan. Padahal cuman hitungannya di zaman gua 2009 itu cuma bertiga doang nih gua anak luarnya. Ribut terus sama Agus Bawo. Sisanya memang anak kampus semua. Iya nggak ada yang lain, yang orang luarnya ya cuma gua bertiga. Maka angkatan Junet dulu udah mulai banyak kan ya kan udah mulai banyak kan ada yang Samsul ya Edo ya Tito akhirnya kan kuliah juga kan di situ kan. Cahyo pernah ya. Nah itu sih makanya gue di 2010 akhirnya gue pindah di UKI. Nah alhamdulillah tuh pas gue pindah ke UKI
langsung tuh gue ngerasain final tuh Livuma, ketemunya sama apa Stay Indonesia. Oh itu di YouTube ada juga videonya ya? Ada. Masih ada ya di, Yang di YouTube Livuma. Horizon salto dari tengah tuh, itulah gaib lah dia tuh kalau Horizon. Ya kurang lebihnya kayak gitu kok. Secara perjalanan futsal gua tuh ya udah kemarin-kemarinnya takam aja sambil ngebawa nih kayak Junet, Joko mungkin, Ambon lah, pada yang di Ambon kan gitu. Hendra botak tuh. Oh dulu emang Livuma rata-rata tim liga nyari pemain dari Livuma bang, banyak kan ya dulu ya? Iya, cuman kan kebanyakan kalau biasanya alma mater sih, Iya nonton ya. kayak STI bawa semua, Iya, gitu kan. kenal. Iya kenal aja tuh. Kayak kemarin kan gue dengan podcastnya Karismawan juga sama Iya. kan, kayak gitu aja kan. Ya kalau kurang lebihnya kayak gitu. Ya lu kalau nggak punya link juga susah juga. Iya kalau di apa di Indonesia gitu ya futsal Iya. kita diajak Diajak. tim ya. Tapi kalau lu bagus, ya zaman itu ya pasti diajak. Iya. Gitu aja. Kalau sekarang kan lu bagus aja belum tentu diajak, Iya. apalagi jelek. Ini gimana tuh? Ini Tapi udah pasti diajak kalau jelek. dibilanginnya kalau tarkam kalau jadi musuh nggak musuh Iya, gitu. sama aja nyakitin juga. Tapi gua baik kan ya. Baik lah. Istilahnya kalau udah dulu mah diajak senior masa depan cerah lah ya dulu ya. Ya kalau buat Istilahnya ya. Kalau futsal ya Pak. kalau buat jajan-jajan mah lumayan lah. Itu berarti senior udah percaya nih kita ada kualitas ya. Iya. Iya, udah pasti. Udah yuk main sini. Udah pasti tuh ada duitnya gitu. Oke, kalau zaman sekarang kan beda kok gitu kan. Gua ngeliat anak-anak sekarang tuh yang pada takam maunya dikasih duit dulu gitu. Iya, belum. Kalau zaman kita apalagi Junet ya nggak mungkin dia, yang penting gua keluar rumah, oh gua takam makan enak nih. Iya, makanya apa dulu ya. Iya dong, Dalam itu kita doang. makan Iya, enak. iya, jadi aman Iya. gitu kan. Kalau nggak juara nggak pulang. Nggak dapet Nggak ya duit. nggak dapet duit ya nggak jajan lu nanti Iya. ya. Ngorek-ngorek sampah lagi kan. Ngorek-ngorek sampah lagi tuh, iya. Dari dulu bacot terus. Iya kayak gitu sebenarnya. Nggak apa namanya, nggak dipastikan kalau kita nggak menang. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang lu mau menang mau kagak dikasih duit. Duit ya. Jadi nggak Nggak ada keras effortnya, dulu ya. iya nggak ada effortnya gitu. Kalau dulu memang bener-bener effort, pukul-pukulan di dalam lapangan tuh. Gitu. Ya itu. Oh dulu Uki stay final pemain siapa itu bang? Wah Zaman itu stay lu tahu sendiri kan, timnas semua tuh rata-rata tuh. Kaisar, Bombay, Randias tuh Arab, si Caca pada, ya kan, siapa lagi tuh, Karismawan, si Bagas, Uki. Kalau Uki kan banyak pemain lapangan gedenya tuh kayak Cimeng, ya Horizon, Vali, Vincent Valian tuh, Valen, gue, Ambon, Ponari paling tuh, Yasin, Acong, udah itu aja tuh. Asep Berlian pernah main. Masih berlian pemain bola ya. Asep Berlian Dewa United tuh pernah di UKI main futsal gitu. Oh dulu futsal. Futsal sebelum dia nerusin karirnya ke lapangan gede tuh. Itu pernah Asep Berlian tuh. Ya itulah makanya ceritanya banyak juga sih di UKI juga. Buat dunia perfutsalan dulu tuh seru juga gitu. Iya. Dulu emang Livuma tuh rame ya dulu ya di zaman Ya, dulu itu Liga memang. futsal mahasiswa ya. Liga futsal mahasiswa atau Livuma itu kan Bergengsi lah ya. dia memang nggak ada lagi selain itu apa? Nggak ada. 5 di tahun-tahun sekarang aja kan. Baru-baru ini Iya, ya. Liga mahasiswa. Tapi memang yang ditunggu-tunggu ya dulu ya Livuma. Livuma ya pasti. Livuma terus ya paling medianya cuma di Twitter doang, ya kan? Iya, Apa bola namanya? lah. Ya bola lop, apa sih namanya, kayak live streaming tapi Live streaming. udah cuman kata-kata Kata-kata aja. doang, Iya. live streamingnya Live ya. streamingnya kata-kata mau kata-katain orang. Apalagi waktu Jisung kejadiannya. Oh, gua pernah tuh jadi operatornya, jadi Iya. operatornya di bola lop. Gua kan pernah magang juga di bola Iya. lop kan. Pas banget dia main kan. Bahaya. itu habis juga dia tuh gua ledekin tuh. Kocak juga tuh, sempat gua Junet masih main di STMT. Gua ledekin juga tuh kalau sebenarnya gitu. Oleh STMT itu berarti kalau sekarang ITL ya, ITL T1. Iya, kalau dulu kan Sekolah Tinggi Manajemen Transport. Sekarang ITL. Sekarang diganti ya lebih Iya. terkenal ITL. Apa sih institut ya?
Nggak tahu dah. ITL jangan ditambahin I. Itu maknanya beda nih. Jangan. Apa? Itu mau jangan. Apa jangan? Dia itu skip aja kok. Oh berarti dulu di Puma ya bang ya, bergengsi itu. Kalau dulu kan emang apa zaman dulu bang futsal tuh seringnya kalau Sabtu Minggu tuh tarkam ya. Tarkam ya banyak ya. Open lah, open umum ya. Umum banyak banget tuh, hampir tiap weekend ya bang Unit ya. Iya, Pasti ada. Jarang yang open. Oh maksudnya yang pemain liga itu jarang. Dibatasin ya. Mending amat dibatasin. Kadang-kadang ya udah amatir aja gitu. Iya, Taruhnya non-liga, ada, non-pro ya ya. non-liga non-pro. Kalau ada paling 2 orang gitu. Iya dua orang. Kalau sekarang kan bebas mau. Taruh belajar juga Iya. tarkam ya sekarang ya. Iya sekarang lebih banyak yang Kategori usia ya. resmi Iya, juga iya. sama kategori usia benar. Itu sih kayak gitu tuh. Kalau dulu zaman tarkam tuh bang kisah unik apa tuh? Kira-kira. Oh banyak. Pasti dia banyak. Yang di Jabodetabek dulu dah. Banyak lah. Yang lucu-lucu yang Sebenarnya kalau gua tiap kayak tarkam gitu kayak main tuh pasti ada kesannya tuh pasti ada aja. Sebenarnya pengennya kita main itu bukan untuk cari duit yang pertama ya. Yang pertama kita kumpul sama teman-teman, terus ketawa-tawa bareng nih, terus ya itu salah satunya kayak Junat nih, Joko mungkin emang nyari makan gratis aja. Kalau sekarang ada Jumat berkah ya. Kalau dulu kalau nggak tarkam dia nggak makan Nggak enak, makan ya enak, kan? ya. Udah itu doang pokoknya. Ya sebenarnya itu aja kok. Jadi cuman besok main nih kita di Bekasi nih. Oke berangkat jam segini udah di sana ya gitu. Dan on time. iya. Enggak. Gua punya tragedi. Di Cikarang nih Bang Eko nih. Di Cikarang sore gua menang Sabtu nih, Sabtu sore. Nah, dia Kisung nginep sama siapa Sunggul? Sama Sama Bondan. Gua dari rumah. Masa yang telat yang deket di bos ya. di apa di WO. di WO ini gua yang deket malah. Iya itu Kagak pas, sampai itu pas duluan. sama Hamuster ya kalau nggak Hamuster, salah ya. sama Bos Dewan ya. Jadi itu ceritanya nih kita udah menang sama yang bagus nih. Bagus. Yang bagus di sana tuh. Ya udahlah besok udah pasti juara ya. Iya. Ya udahlah Junet, Jaul pulang nih. Iya. Joko pulang nih ceritanya. Terus Bos Dewan ngomong gini, yang nginep siapa nih? Cap dia bilang gitu. Ya gue sih udah pasti nginep gue bilang Iya. gitu karena gue udah bawa baju gue bilang gitu. Bondan juga akhirnya nginep ya. Iya, Bondan ya udah nginep. Akhirnya Bondan nginep sama gue nih. Pagi nih harusnya main jam 8 kan. Gue jam setengah 8 tuh masih leha-leha Iya. di kamar nih main PS dulu ya kan. Terus diteleponin lah sama yang jemput dia nih. Bos di mana nih? Kita di WO nih. Lah kok di WO gue bilang gitu. Kita main jam berapa sih bos? Jam 8. Setengah 9 nyampe. Akhirnya ya udah tuh negosiasi sama panitia. Terus sampai dibilang ya udahlah gopur 4 lah. Ya nggak mau lah lawannya lah. Iya. Ya gue udah WO lu ngapain lo? Ya udah WO. Ya itu salah satu cerita lucu juga sih menurut gue. Harus Bisa- dekat itu ya. Iya itu Yang dekat banget. jauh dia udah nyampe Dia udah nyampe duluan. Ya itu kesalahan teknis lah. Teknis dari mana? Itu kesalahan teknis nih. Ada lagi Bang Eko. Waktu pengen pertama kali main keluar kota nih, Kalimantan, pulau. Ya, Gua dari itu. pagi nih berangkat jam 5. Nungguin dia doang sama siapa? Hanif ya, sama Hanif. Tenang kata dia aman. Sampai sono WO juga. WO juga. Kapalnya berangkat duluan pesawatnya. Ya kalau itu gini nih. Jadi kalau kayak itu- udah di bandara gua. Jadi gua sama Hanif nih karaoke dulu. Iya. Ada teman dari Liburan lah. iya dari Palangka datang ke Jakarta minta temenin. Ayo dong karaoke. Ya udah akhirnya gua sama Hanif nih nemenin. Oke kita berangkat jam 2 ya dari Damri. Iya. Dari Damri pokoknya jam 2 udah berangkat. Karena ini posisinya hari Senin nih kok. Hari Senin dan bandara itu Senin udah pasti macet tuh. Iya. Ya kan? Ya udah berangkat lah. Nungguin gue semua Ambon dia nih. Nah, Hanif kan nginep di rumah gue nih. Si Arab tuh yang orang Solo tuh. Akhirnya berangkat lah. Sampai sana bener jam 5 check in itu harusnya jam 6. Nah, akhirnya gue jam 6 lewat 2 baru sampai bandara check in tuh. Nggak diterima kok. Harusnya gue berangkat pagi, take off itu jam setengah 7 lah gue take off.
Berarti kan kalau ke Kalimantan Barat Pontianak itu paling 2 jam lah paling lama kan. Berarti kan setengah 9 gue udah di sono kan. Banyak tuh kan pet kan, kalau dulu kan zamannya pet Pet, bukan iya. Instagram kan. Akhirnya kayak si Caca tuh pernah ngomong gini, kok nggak berangkat nih anak ya, 4 orang nih masih di bandara. Jadi tuh gue ketinggalan pesawat kok, ketinggalan pesawat akhirnya apa? Berangkatnya jam 9 malam. Jadi gue ngegembel tuh di bandara, ya udah 12 jam itu. Sampai dia kan perdana dia pengen takam kan, keluar kota. keluar kota sampai dia bilangin, "Bang, masa gua pulang lagi bang, gua kan pengen ngerasain naik pesawat bang," katanya gitu kan. "Iya tenang nih, kita berangkat naik pesawat." Dia bilang. Akhirnya ya itu sampai malam gua baru nyari tiket dadakan di hari yang sama jam 9 malam baru take off tuh. Berangkat baru. Iya baru berangkat malam tuh, akhirnya nyampe sana jam 11 malam. Berarti kan ngegembel di bandara dulu tuh. Iya. Ya itu lucu juga sih, tapi kalau gua pribadi kalau pakai duit pribadi gua mendingan pulang. Karena itu yang bayarin bos aja, makanya ya udahlah, duit orang ini kan pikiran gua kan. Ya udah akhirnya diberangkat juga, terasa juga dengan pesawat. Akhirnya ngerasain juga ya Bonjinet ya. Nah, ini Naik pesawat pertama kali tuh ya. pernah main kok. Sendalnya taruh di bawah ya. Sendalnya ditinggalin. Jadi Bang Gisung ini terkenal juga ya, dulu Tarkam inilah agen Tarkam Kalimantan lah ya. Nah itu awal mulai gimana sih Bang bisa lu dipercaya nih sama bos nih? Awal mulai gimana? Sebenarnya enggak juga sih. Ambon juga salah satunya tuh. Di Ambon. Di Ambon juga Pelopor lah ya. Iya, pelopor juga. Mensuplai pemain-pemain Pemain Jakarta. Jakarta ke sono tuh. Ya gue juga, kalau gue tuh banyak ke Muara TW juga tuh. Iya. Sempet main di sono juga. Akhirnya kalau Kalimantan, akhirnya ya Kalimantan dan sekitarnya aja tuh. Karena kan kalau menurut gue tuh pada waktu saat tahun itu tuh yang memang ngebuka untuk orang luar itu Tarkam di Kalimantan aja. Kalimantan ya. Dan Banyak oh turnamen. iya banyak turnamen, dan itu pun cuma 2 orang yang dari Jawa. Kan orang-orang sono kan bilangnya Iya. kita tuh biar kata orang Jakarta nih, orang orang Jawa Jawa. gitu. Kayak gitu ya Pak. Ya enggak selalu gua juga sih. Tapi kalau misalkan gue kayak diajak, "Ya, Tarkam sini." Ya udah pasti gua ajak tuh yang deket-deket aja dulu. Karena kan ini kita ya bukan yang kenal juga sih, tapi yang mau usaha juga. Kan kita kerja nih. Iya. Kalau kita di sana juga main ya cuman buat kalah, ya mau ngapain juga, kayak gitu. Jadi banyak juga Ambon salah satunya juga menyuplai teman-teman di Jakarta buat main di sana juga. Kenalin futsal di sana lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Dulu kan di Kalimantan juga belum terlalu ini ya futsal ya. Iya, malah yang pertama kali tuh kayak sebenarnya kayak Banjarmasin, Palangkaraya, tapi yang pesatnya itu malah Kalimantan Barat. Akhirnya Kalbar ya. Kayak akhirnya ada yaitu apa BBK Kancil kan, BBK akhirnya sekarang Kang namanya Suma. jadi Kang Suma. Itu juga banyak juga ada si Wahid akhirnya hijrah juga ke sini dulu, baru pindah balik lagi ke kampung. Oh yang kuliah di teks dia ya. Iya, tadinya kan pengen gua ajak si Wahid itu ke Jakarta buat kuliah di UKI. Ya kan di UKI lo tahu sendiri, namanya udah Universitas Kristen Indonesia. Kayak gua aja dulu, "Lu ngapain kuliah di UKI? Lu kan Islam gitu kan." Kayak gitu kan. Iya. Ya underestimate orang mentang-mentangin namanya UKI, tapi UKI enggak, ya namanya doang Nggak UKI. doang, padahal nggak belajar agama Enggak, juga. gua belajar agama Kristen. Iya. Ada namanya pendidikan agama Kristen karena itu prasyarat, Iya. ya kan. Terus sama etika Kristen ada, gua Oh, ada. belajar. Ya tapi ya lu nggak ngedoktrin lu Iya. harus masuk Kristen gitu. Junaid pun pernah main kan, lu pernah main sama UKI kan ya? Karena pengen juara Liga Mahasiswa. Iya, pernah mau Livuma juga kan, terus Tarkam juga mau UKI. Iya. Malah ditawarin juga sama Bang Richard ya, Iya. mau kuliah kan nih. Dia nggak mau, katanya, "Bang bisa nggak saya masuk Kristennya aja?" Kata dia gitu, bisa malah, ayo masuk gitu. Wanita ayo masuk lah gitu. Gitulah. Jadi Wahid akhirnya di sini kan nggak punya siapa-siapa dia. Iya. Nah kebetulan ada seniornya dia dulu pernah Tarkam anak-anak taks, Teks, ya. angkatannya Lepai dibawa ke Kalbar kalau nggak salah waktu itu. Dan yang seniornya Wahid di Kalimantan Barat di Pontianak itu kenal sama BW, coach BW nih. Yaudahlah si Wahid ke taks saja gitu. Akhirnya masuklah Wahid ke taks D3. Dia habis dari itu pulang kampung lah, jadi kapten. Akhirnya sekarang dia memutuskan untuk kerja tuh Wahid. Ya itulah kurang lebihnya.
kita tahu lah gitu. Agen-agen. Perjuangannya dia juga gitu. Hanif pun sama kayak gitu. Berarti dulu pelopor agen Kalimantan lah ya. Ya. Itu biasanya dulu bayarannya berapa tuh bang kalau telepon Kalimantan? Ya tergantung dia naik Rata-rata. Dan Sorry. itu menurut gua hitungan gua dulu itu kecil lah, paling di 500-an lah. Sekali main. Iya, tapi kan 500 zaman kita dulu kan, wah 500.000 nih gitu. Iya, Lumayan nih buat apa Jangan namanya? lah ya. Iya buat apa namanya cicilan motor nih gitu Iya. kan ya itu sih paling kayak gitu. Tapi ya balik lagi kalau gua dari dulu gua nggak pernah nego. Jadi bang segini ya udah berangkat aja lah gitu. Salah satunya gua sambil cari teman hobi juga, bujangan juga lumayan lah. Naik pesawat gratis ya. Iya, jalan lah ya. Jalan itu sih. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kan nambah temen di luar Jakarta, di luar Oh, pulau. berarti rata-rata segitu ya per match 500.000 nih. Kalau juara ntar ada bonus lagi. Iya itu beda lagi. Tapi kan kalau kayak timnas kan nggak mungkin 500.000. Oh, Pasti beda bisa ya. berkali lipat lah. Gitu. Tergantung Ya, kalau kita rate-nya kan, juga ya. iya kalau kita kan ya memang pemain amatir ya, amatir nggak pernah ikut liga. Lu mau main di mana ya lu nggak pernah ikut liga ya berarti lu pemain amatir. Gitu. Kurang Iya, lebih iya. kayak gitu. Berarti apa dulu Kalimantan juga sering turnamen sampai sekarang bahkan ya. Banyak sekarang tuh udah menyeluruh sih. Udah bukan di Kalimantan juga, kayak Papua aja sekarang juga besar sering banget. Malah di daerah sekarang lebih banyak. Iya di daerah lebih banyak. Oh, kayak turnamen. Kan kalau dulu kan amatirnya banyak iya di daerah main ya. amatirnya apa liga amatirnya terus kayak open juga banyak juga di Hadiahnya daerah. juga gede-gede ya. Hadiahnya Sekarang. gila-gilaan gitu kan. Dan kalau dulu kita ngelihatnya Jakarta itu sebagai pusatnya futsal, Iya. ya kalau menurut gua sekarang udah mulai tergeser. Geser ya. Iya tergeser ya gua nggak tahu lah ini salahnya di mana lah. Ada apa gitu kan sekarang kalau misalkan dilihat juga emang pemain timnas siapa sih yang dari Jakarta? Iya, sekarang Siapa? Iya. Gak ada. Rio Pangestu Depok. Depok. Siapa lagi? Nggak ada kan? Runtu Boy, Evan, Iya. oh, Rata-rata dari luar Jakarta Iya. ya. Iya, sekarang. Dewa Rizky, Bukan. Bekasi. Padahal talenta Jakarta banyak ya. Tadinya dia nih. Beneran. Nih kalau nggak salah, Digadang-gadang ya. iya tadinya nih The next BBS ya. bukan. Apa? Jadi dia punya karakter sendiri lah Iya. kalau Junet lah. Sebenarnya ini ya memang kalau dibilang urat miskin susah. Urat miskin susah kok. Jadi tuh dulu kan sempat dia masuk kalau nggak salah masuk prakon nih. Iya. Pon Pon ya? bukan. Iya, udah foto, udah ada bajunya, udah ada jaketnya, udah aparelnya udah siap, udah tinggal foto doang. Dia nggak datang. Nah kalau masalah dia sama Sun ya, Amasun. sama Sun. Nah, kan lumayan tuh posisinya itu 2000 berapa nih? 12. 2012 tuh pon DKI lumayan kan gaji ya lu main gak main ya dapat duit gitu. Itu nggak mau. Coba kalau misalkan dia ikut pon minimal dia ya nggak begini. Sorry boy. Salah satu pemain berbakat juga ya. Oh yang iya, bagus lah. Bang Junet ya. Tapi nggak mau ini ya. Ya itu semua kan balik lagi ke pilihan. Iya. Pilihan. Diracunin sama ini satu orang nih, kakak maca katanya lebih gede gitu. Iya Begitu ya. Ntar kamarnya udah Gak usah liga nih. capek latihan tiap pagi ya. Iya, lu juga nggak bakal dipakai. Udah kita takam aja. Ya udah takam aja kayak gitu sih. Gua racunin kayak sama Ocel juga dulu sempet tuh. Ocel kan sempet Iya. ditawarin di mana juga tuh dia tuh. Nanya sama gua kan, gimana nih Sun? Gak usah, dia takam lebih banyak duitnya gitu. Iya karena zaman dulu Tarkam banyak banget ya. Iya, Di luar tiap hari, daerah, di Jabodetabek aja tiap Iya. weekend ya. tiap weekend. Belum yang ini taruhan. Iya isian tiap Isian, malam-malam malam. Jumat. Pokoknya malam tiap Pon. hari kita main futsal tuh. Yang entah turnamen, yang entah main iseng-iseng, yang entah taruhan. Iya. Itu pasti tuh kok. Kalau sekarang kan lu taruhan sama nggak ada lah. Kalau Taruhan bayar udah nggak lapangan ada. doang. Iya, bayar lapangan juga malu. Iya. Kalau dulu yang mata duitan semua gitu kan. Pokoknya harus dapat duit hari ini kayak gitu. Ya tapi kita nggak pernah minta gitu. Nggak pernah minta. Mau dikasihnya berapa ya udah, ya kan gitu kan. Kayak sama Hajima dulu, Hajima Rampa ya. Iya. Pernah nanya tuh bos Hajima Iya. kan. Berapa bang sekali main? Ah udah bos. Yang penting mah kita main dulu aja gitu. Penting makan enak Iya, dulu aja. yang penting makan enak gitu. Dikasih 30.000, pernah aku ngerasain 20.000, 30.000 gitu. Sama Devina pernah gitu.
sampai ngerasain dikasih sama bos Abu itu 200-300, ya itu kan akhirnya balik lagi kesanggupan dari owner aja sebenarnya, dan kita maklumi itu Bang. Karena memang nyawa futsal Indonesia bisa owner-owner itu ya. Iya, jangan Bos-bos itu ya. bos-bos itu nggak, sekarang lu tarkam apa sih yang didapat kok enak? Iya. Jadi keuntungan nggak ada mereka ya kan? Ya rugi lah. Cuman kepuasan aja ya. Ya satu Hobi, mungkin hobi, kedua puas, ya itu aja. Yang diajak ya orang-orangnya kayak dia orang yang anak-anak kobra semua nih, yang nyatok aja nih. Abis makan lapar lagi. Iya, perutnya miara gembel semua. Iya makanya, wah udah kalau gue mau mendingan ketahuan miara kobra sekalian. Bisanya banyak gitu kan, ada kebisaannya gitu, kulitnya ada, ya kayak Junet apa. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir kayak bos-bos nih kan, kayak turnamen kan itu bisa sampai malam kan. Dia Wah, nemenin nih sampai malam nih. Itu parah sih kalau menurut gua, ya itu harus apresiasi lah. Apresiasi ya. Dan bersyukur lah punya ada orang yang masih pengen, ayo sini main, nih gua kasih nih duit. Bahkan ada dulu kayak sempet, ya gua nggak mau nyebutin lah, amatir tapi digaji Amatir padahal sebulan. ya. Iya, penuh juga nggak main apa-apa kan, Paling turnamen biasa dia ya ngirim cuman gitu. Sabtu Minggu doang. Iya. Akhirnya tetep itu digaji yang 800.000, kan lumayan kok. 500.000 siapa yang mau ngasih, ya kan? Iya. Orang PPSU zaman itu nggak segitu, nggak ada yang mau jadi PPSU zaman itu. Kalau sekarang berebut, PS2 berebut karena gajinya lumayan kayak gitu. Nah itulah makanya gue bilang, ya apresiasi lah buat bos-bosan zaman-zaman dulu itu yang nggak dapatnya seberapa, Rela berkorban. rela Ya. berkorban. Ya mungkin karena dia hobi, terus ya karena keinginannya dia dulu, gue pemain bola terus gue nggak kesampaian, Iya. gue jadi bos saya lah gitu. Dan akhirnya juga ada yang sampai jatuh ya Bang ya. Ya sampai ada yang meninggal lah. Iya. Lu kapan? Jadi ya banyak ininya ya apa dulu jasa lah dari Iya, owner-owner futsal ya bos-bos ya. benar. Yang kalau mungkin kalau nggak ada mereka futsal nggak semegah sekarang ya. Iya. Iya, kan semuanya kalau mau dari kamu di atas sampai atas kan pasti ngerasain dulu dari bawah. Nggak mungkin langsung tiba-tiba jebret. Futsal berkembang itu kan juga dari bawah dulu kan. Yang tadinya nggak, medianya cuma 1-2 media, yang cuma lewat Twitter, sekarang udah mulai ada streaming. Dulu pakai handphone, sekarang udah mulai pakai paling handycam ya atau apa Iya. gitu. Kalau sekarang udah handphone aja lu udah bisa, handphonenya udah cakep-cakep begitu. Jadi seiring berjalannya waktu ya makin banyak perkembangannya juga, apapun itu dari segi manapun. Ya menurut gua futsal sekarang tuh udah hebat banget sih. Hebat ya. Udah Nah hebat. kita bahas ini yang zaman-zaman dulu tarkam lah yang Iya. lucu-lucu ya. Ada Ada, sini ada. khusus Iya. buat yang pemain tarkam yang dulu. Nah dulu nih sering nih bang, kalau sama senior kan apa di lapangan nih nggak kenal senior tuh ya kan. Iya. Berarti emang harus Ya, fight. teman Ya, teman-teman ya kan. Kalau anak sekarang kan kadang-kadang Hormat. kalau sama senior udah takut nih, Iya. sama senior nih nggak enak nih. Oh dulu gimana tuh bang? Sebenarnya sama aja sih kok. Ada yang begitu kan, balik lagi tergantung personal ya. Iya. Kalau kayak gue dulu, ya gue tetap hormat sama senior di luar lapangan. Di luar lapangan. Tapi ketika di dalamnya kan kita sama-sama nyari duit nih kan, ya mau berdarah ya udah hantem-hanteman dulu ya nggak ada masalah gitu. Tapi ya kalau udah di luar selesai pertandingan nih kita hormat bang gitu, ngopi bareng ya ngopi bareng. Ya kalau sekarang ya mungkin semuanya udah bisa main futsal kok. Kalau dulu jalan kaki juga, satu kaki juga bisa menang. Iya. Kalau sekarang nggak bisa, anak Bisa. SMP aja tuh udah bagus-bagus banget. Ya, udah main secara tim lah. Iya udah main secara tim, inputnya banyak. Iya. Ya kan, inputnya banyak. Kalau dulu ya lalu gua tahu, lawannya dia, gua menang lah pasti. Kalau sekarang lu begitu, habis. Ya kan sama anak SMA aja tuh, gua pernah Poci kan ada latihan rutin dulu Iya. kan setiap hari Selasa tuh di Palat tuh. Iya. Main lah nih, biasa nih kalau orangnya dikit akhirnya nyari Sparring ya. sparring. Terus ada nih lawannya anak-anak SMA. Gua bilang, kencang-kencang banget nih, gua bilang gitu. Akhirnya udah nah, sadar diri sendiri akhirnya kok. Karena apa? Daripada kita emosi,
Iya. Akhirnya kita udahlah, kita sadar diri, udah ganti yang lain aja main kayak gitu kok. Jadi beda lah kalau dulu sama sekarangnya tuh ya seperti itu sih, ngelihatnya tuh yang sekarang tuh udah semuanya udah bisa main. Iya. Kalau dulu ya udah, lu mau main anak lapangan gede, lu main ke futsal, ya lu kalah tetap sama gue kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Udah baca lah. Iya udah kebaca mainnya, cara ya. mainnya, gue tahu. Kalau sekarang nggak bisa. Tapi kalau dulu sih sama sekarang bedanya karakter ya. Kayak dulu nih pemain-pemain berkarakter tuh bang. Ya. Misalnya nih pemain ini nih jago nih ngangkat orang nih. Iya. Kalau sekarang kan Itu pemain udah, itu hampir- bukannya karakter, itu memang jahat. Kalau kayak gitu. Kalau sekarang kan pemain hampir sama rata kan nih, main harus begini-gini. Oh dulu ada karakter itu bang. Iya. Yang Dias nih karakternya gocekannya ke kanan nih dia nih. Nyeretnya ke kanan. Andalan Iya, ya kan. Atau enggak anak Priuk nih Iya. karakternya kan. Yang keras-keras. Iya keras-keras ya kan. Sengkatannya nih ya kan. Ya kalau gue ngeliatnya kalau kayak gitu kan dulu yang balik lagi nih, inputnya sedikit. Udah gitu kayak orang-orang kayak gua, mungkin Randias kan orang yang susah dibilangin. Iya. Ya, malah nggak bisa disuruh main sistem, gua nggak bisa gitu kan. Mau gimana, gua nggak pernah latihan terus tiba-tiba suruh main 1-2-1 ya, main apa sih gitu kan, nggak tahu, gua nggak ngerti gitu kan. Udah yang main yang penting menang gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan anak SMA, anak SMP aja tuh udah mulai diajarin sistem. Iya. Ya kan, cara set play, cara set piece seperti apa, dan pelatih di Jakarta khususnya juga di futsal itu udah banyak banget, mengakar juga gitu. Jadi ya wajar aja gitu kalau anak-anak sekarang mulai banyak yang bagus, semuanya rata. Ya karena inputnya banyak dan aksesnya banyak, Iya. turnamennya banyak juga. Kalau dulu mungkin lu mau latihan penguatan kaki ke gym, orang males, ngapain lu gaya-gayaan lu ke gym. Tapi kalau sekarang diwajibin tuh, karena investasi, Iya. ya kan? Investasi lu tuh nanti. Terus kalau mau beli kayak resistant band dulu Iya. nggak ada kok. Ya paling kita pakai ban dalam, ya kan? Bener gak sih? Taruhnya ada ya mahal. Kalau sekarang ya lah resistant band cuma 3.000, 4.000. Terus ada lagi apa tuh yang bounce ball apa yang bola penyeimbang itu udah murah-murah. Jadi aksesnya banyak. Makanya yang menurut gua kalau zaman sekarang bego sih anak-anak yang lu punya potensi di futsal khususnya nih, tapi nggak lu manfaatin dengan banyaknya input terus alat-alat, ya menurut gua bego sih. Teknologi juga ya. Teknologi. Kalau dulu aja orang dulu aja bisa, kenapa yang sekarang aksesnya banyak terus lu nggak bisa? Berarti kan bukan salah dari futsalnya, tapi elunya males, sudah gitu Iya. aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya kalau untuk masalah karakter, ya itu balik lagi ke personalnya, itu aja. Kalau dulu lebih berkarakter lah pemain-pemain ya. Ya. Ada ciri khasnya. Ada yang tukang tonjok, yang tukang sikut, Iya. gitu kan. Yang Masuk ini Bang Ada Eko. yang jagonya Enggak. lapangan kecil doang Iya. ya kan. Begitu lapangan internasional bingung. Oh, iya, Kamu bingung. lari. yang lari, gue main apaan sih nih kayak gitu. Tapi pas main lapangan kecil goib ya. Tapi kalau lapangan kecil kan semua orang bisa main, Iya. kuliah bisa main, Iya. ya kan? Nggak kelihatan. Yang nggak bisa main futsal itu di lapangan kecil ya nggak kelihatan. Iya. Lu kedebrak ya udah. Tapi kalau udah kelihatan nih kalau dia belum tentu bisa main di lapangan yang internasional. Iya. Itu udah pasti banyak tuh yang kelihatan nggak bisa main lapangan internasional. Misalnya di lapangan kecil doang. Iya, main. jagonya ya. Jagonya spesialis ya kan. Pikiran. Iya, memang kayak gitu aja udah. Kalau dulu mah. Ya kalau dulu banyak kan ya. Kayak nih jago nih main di pinggir-pinggiran nih. Iya. Begitu diajak ke lapangan yang agak gede nih, bingung dia. Benar itu fakta sih. Kalau sekarang kan ya menurut gua menyesuaikan, di lapangan kecil jago, di lapangan yang internasional lebih jago tuh, ya kan? Lebih gila gitu. Iya. Maksud gua. Jadi kayak liar gitu. Ya itulah. Sekarang juga dari media sosial mendukung yang lihat strategi aja sekarang ada banyak kan, Iya, bisa dilihat benar. di apa aja bisa dilihat. Nggak susah nyari Iya. pemain kalau sekarang. Kalau dulu kan lihatnya ini misalnya kayak Bang Jisung nih main di lapangan mana ya kan, kita ngeliat nih, wah main besar berarti harus begini nih,
harus pukul-pukulan. Sebenarnya enggak sih kok kayak gitu kan, cuman kan namanya kita udah main turnamen, apalagi turnamen nih, nggak mau kalah dong Iya. kita dong ya kan. Tadi balik lagi tuh yang pertama tuh, kalau misalkan kita kalah nih kita nggak dapat duit nih gitu, nggak dapat duit, udah gitu doang. Jadi kalau untuk niatnya mau berantem ya menurut gua nggak juga Iya. gitu. Tapi kan yang namanya akhirnya di dalam lapangan itu kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa, oh lu nanti nggak boleh pukul ya, atau enggak lu nggak boleh begini ya, kan enggak semuanya bakal ada yang namanya kejadian nanti seperti itu tuh, yang namanya clash padahal teman sama teman sendiri. Teman-teman juga ya. Iya sama. Karena intensitasnya juga seru dulu ya. Iya itu dia, ya itu karena memang nggak tahu sistem atau apa ya nggak tahu juga, inputnya kurang ya udah, yang penting gue main menang udah itu aja. Pokoknya ada lawan gue gocek aja intinya. Ya penting gue gocek, gue golin blade doang. Bang, menurut ente kalau misalnya sekarang nih kan turnamen Tarkam udah mulai sepi Udah nih. mati lah. Iyalah. Menurut Bang Isung gimana tuh baiknya? Karena kan sekarang turnamen Tarkam tuh di Jakarta apalagi ya kan udah jarang banget nih sekarang nih. Ada lah ya. Iya, Bang Ada, Junet tapi jadi udah sedikit. gak bisa makan enak lagi. Sekarang udah bisa, tapi dia nggak bakal mungkin kelaparan kok, karena rumahnya deket pasar, nggak mungkin dia kelaparan. Gimana nek? Iya apa? Bisa naik lagi kan ya, Ya turnamen turnamen umum. Tarkam Tarkam. lah, Tarkam. Ya. Ya kalau masalah turnamen Tarkam pasti selalu ada. Kayak lapangan gede aja sekarang lagi gencar juga nih, ya kan? Iya. Lapangan gede aja nih malah sekarang Tarkam lagi kencang nih. gila-gilaan nih di Tangerang. Gue sering ngeliatin tuh. Ada event ya di YouTube, terus di Facebook juga ada. Jadi gue sering ya udah ngeliat aja tuh di Facebook. Oh ada Tarkam lapangan gede di Tangerang, terus di mana aja tuh. Ya menurut gue Tarkam itu bakal selalu ada. Bukan saya Tarkam futsal nih. Iya pasti selalu ada, masih selalu ada. Nggak Bisa mungkin. serame kayak dulu nih. Ah. Bisa gak gitu? Dengan ada channel ini kayak kita bakal ramen lagi nih Bang Junet. Iya, harus. Harusnya bisa. Iya. Sekarang kan dia bilang Iya. medianya banyak untuk tujuan lo apa sih? Kan ke situ kan. Iya. Tujuan lo apa? Udah gitu doang. Tapi kalau lo mau ramein itu kan balik lagi ke komunitasnya nih nanti nih. Iya. Kalau Kalau bosnya juga ada kagak ya? bos pasti tetap masih ada. Masih nih. ada. Masih ada. Tapi nggak mau pakai lu. Tapi nggak kok kalau Iya. masalah Tarkam, gue yakin akan dia punya segmen tersendiri lah, dan punya di hati para penggemarnya sendiri lah. Karena ya itu tadi gue bilang, balik lagi tuh banyaknya turnamen kelompok umur, Iya, usia. terus sekarang juga yang resmi-resmi gitu banyak, aja. ya, bagus. Jadi ya mungkin ketutup aja. Tapi kalau misalkan dimediain, ya siapa yang jamin nggak bakal meledak? Ya kan kayak Tarkam lapangan gede aja tuh kan Iya. dimediain kan, Iya, karena di betul. blow up aja karena media kan. Akhirnya yang tadinya gue nggak tahu pemain ini siapa sih gitu kan, akhirnya tahunya ya dari si Facebook itu atau dari YouTube, dari media itu sendiri. Nah sebenarnya Tarkam futsal pun sama. Kalau misalkan ada orang atau komunitasnya, pelopornya, Kayak udah dulu ya. kita hantemin aja nih. Pokoknya di mana ada Tarkam, lu streamingin aja, itu juga Iya. bakal ini sendiri. Angkat lagi. Iya, itu kan balik lagi ke media aja, gitu aja sih. Sama para penggiatnya aja, gitu. Itu lah. Ya, paling kita nanti ada agenda ya Bang Junet ya. Iya, Kita bisa kumpulin lah nanti pemain-pemain zaman dulu, kita satuin tuh di turnamen futsal ya, biar antum-antum nostalgia lah ya, nostalgia. Tapi Tapi lucuan doang kan. iya, mau ngincer hadiah, tapi kita buat Ya paling lucu-lucuan ya aja, paling ini nostalgia. aja sih, cuman buat ya nostalgianya. Karena kayak kemarin nih sempet kayak ada yang punya lapangan romantis gitu kan. Iya, Si Rohman tuh iya. pas mau seminggu mau lebaran apa tuh dia ngadain turnamen internal. iya. Iya. Jadi ya gue dateng ya cuman bukan pengen duit ya, tapi pengen main, pengen ngeliat anak-anak yang dulu kayak Ocol, terus siapa aja di situ masih pada sehat nggak sih? Iya. Ya, silaturahminya aja sebenarnya, itu doang. Kalau masalah duitnya mah ya Ya, kalau ada ambil. kalau dikasih ambil. Tapi kemarin dikasih sarung sama mukena sama bos Oman, ya itu yang lebih penting sih. Iya, betul. Kalau Iya. duit kan gampang dicari nih. Iya. Di mana? Enggak tahu kalau kerja enggak. Iya yang benar ya benar. Ya jadi kayak gitulah kok.
Ya mudah-mudahan kalau lu dan kawan-kawan media ini bisa Naikin lagi ya. naikin Tarkam lagi ya itu bagus lah. Cari pahalanya aja kok. Iya. Ya kan? Kebetulan ada orang bilang kan Tarkam nih nggak bagus nanti buat kamu main liga, tapi kan nyatanya pemain timnas sekarang berawal dari Tarkam juga kan. Awal Itu mental nggak bisa dipungkiri ya. nggak bisa dipungkiri kan. Iya benar. Ya Memang kan mentalnya di situ. awalnya kan di situ Gitu. kayak Brazil pun awalnya dari street ya. Street ball, street soccer. Iya, dari jalanan Benar, juga kan. dari sepak bola jalanan juga. Nah makanya yang sekarang anak Jakarta nih agak kurang nih Iya. talentanya. Ya gue nggak tahu lah kalau mana anak Jakarta apa yang salah gitu. Mungkin masalah pembinaannya kah kok gitu kan. Iya. Apalagi sekarang maaf ya sekolah futsal itu kan menjamur. Iya, menjamur banyak kan? banyak banget. Nah ini nih yang harus sebenarnya tuh ya gue takut salah ngomong juga nih Gak soalnya kan apa-apa, kejadian. sini salah ngomong wajib. Salah ngomong. Jadi ya kalau menurut gue sekarang tuh orang tuh salah kaprah sih soal pembinaan sih. Jadi di usia kayak grassroots lah, usia di Bisa dini dia lah. usia pembinaan usia dini tuh dihantemin anak-anaknya suruh apa dapat piala. Ya, salah. Iya, Tapi juara. nanti umur di 14 tahun ke atas dia belum tentu juga jadi Iya. pemain akhirnya kayak situ. Makanya gue kadang-kadang ya kayak gue juga maaf ya gue juga punya sekolah futsal juga kan ya, Hmm, ya, iya. Pak, ya. Kayak BRU kan juga lumayan lama Iya. juga kan. Ya udah gue juga sama pembinaan yang gue incer itu ya bukan sekedar piala tapi ya bagaimana cara ngebina anak-anak didik lo supaya buat kedepannya itu ya ada manfaatnya minimal Iya. lo nanti nggak sampai jadi pemain ya minimal dia bisa sekolah atau mau sekolah atau kuliah gratis kan Beasiswa ya. beasiswa atau mau kerja dari futsal kan bisa lebih ke situ Iya. maksudnya iya jadi ya kalau untuk pembinaan usia dini lo hantemin harus juara ya kasihan juga. Ya, dulu kita memang waktu kecil ya main emang seneng aja bang ya. Lah iya Baru kayak kenal dulu duit emang pas kayak kuliah Iya. gitu ya kan. ya kayak SSB kan dulu kan kalau zaman gua kan nggak ada sekolah futsal Iya. SSB nggak ada tuh dianterin sama bapak sama emak. Kalau sekarang mah ya udah lu dianterin dipakein sepatu kaos kaki dipakein terus tali sepatu diiketin yang menurut gue itu kemunduran Iya. dan menjadikan si anak itu cemen Iya. mentalnya dan terkadang yang bikin anak itu mentalnya jadi jelek bukan karena orang lain sebenarnya tapi dari lingkungan keluarga Lingkungan keluarga juga. yang tadinya masa lu nggak pernah main sih gitu masa lu dulu nggak pernah main lu bego lu kayak gitu ya susah juga kan harusnya kan orang terdekat itu yang support ayo deh bisa kamu kok santai aja nikmatin aja prosesnya kan gitu kan enggak pokoknya gua mau wajib menang wajib juara kan nggak bisa juga Iya. langsung gitu Oh dulu kan zaman kita kan masih kecil ya bang Jidat ya main. emang pernah kecil deh bukan lo langsung gede Emang seneng aja ya. Bokong. segokong Yang penting turnamen naik mobil bak rame-rame pulang Iya. rame-rame udah nggak Iya. mau juara mau kagak yang penting ya itu udah hilang iya Udah udah hilang. hilang. Khususnya di Kesenangan Jakarta. bermain ya Iya. udah hilang ya. khususnya di Jakarta udah ya menurutku udah nggak ada sih yang kayak gitu ya karena gimana yang si A dianterin pakai motor yang si B dianterin pakai mobil ya udah dulu kita ya SSB bareng-bareng naik mobil bak ya kan Iya. Ya Jalan gitu, kaki. jalan kaki ya udah itu makanya gua kalau sekarang ya orang tuanya tuh sebenarnya bagus gitu support ke anak-anaknya tapi ya kalau berlebihan juga nggak bagus Iya. juga gitu ya kasihan nanti si anaknya ini ketika nanti dia dewasa itu terbiasa dengan fasilitas yang mewah ketika orang tuanya udah nggak mampu dia makin dewasa dia kan harus bisa survive sendiri kan akhirnya dia bingung dulu gua enak sih gitu ya beda sama tempaan Junet dulu kecil ya kan memang diumbar sama mamanya kalau bisa pergi lu gak usah balik lagi gitu Kurang-kurangin nasi. iya kurang-kurangin nasi gitu ya udah kayak gitu kok Kayak kesenangan bermain udah berkurang sekarang ya. Berkurang. Jadi anak-anak dituntut udah harus juara. Iya. Kamu harus ditambah lagi satu lagi gadget ya, gadget. Gadget. HP pengaruh. pengaruh Pengaruh ya, Bos. Pengaruh banget. Kalau dulu mah gak ada apa ya, belum punya ya. Anjibot. emang gak gablak handphone ya Iya. punya duit ya syukur ya buat makan ya udah kurang lebihnya kayak gitulah kok. Kalau gua ngelihat pembinaan usia dini di khususnya nih karena gua tinggal di Jakarta kan Iya. jadi memang nih
menurut gua complicated banget di Jakarta gitu. Karena ya gua nggak tahu lah para owner sekolah futsal tujuannya kemana gitu. Iya. Yang menurut dia membentuk pembinaan usia dini namanya doang mungkin gitu, tapi akhirnya comot sono comot sini pemain. Iya, bukan pemain asli lah. Iya, bukan pemain asli. Kalaupun Kasihan. kalaupun mau kasih dia memang beasiswa lah, betul-betul latihan di situ, Betul, jangan pas betul, turnamen doang ya kan. Tapi kan kayak namanya pembinaan usia dini juga, apakah yang jago terus yang dimainin, Iya. terus yang memang dia belum mampu atau masih terlambat dia nggak boleh ikut main, kan enggak. Iya. Sama aja kayak orang sekolah nih, yang bego nggak boleh ikut ujian kan, nggak juga ya kan, dia boleh ikut ujian kan, yang bego atau yang males ya kan, nanti evaluasi kan, ketika dia rapot ada reportnya kan, nih lu kenapa lu merah semua kan gitu kan, oh belajarnya males. Nah futsal pun sama, pembinaan ini sama, oh kamu kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah itu dikasih tahu sama pelatihnya, jangan kamu nih marahin mulu anak, ya males lah. Iya. Emang dikasih tahu kan kagak gitu. Itu sih Kadang-kadang pelatih juga dia takut ya, takut kalah nih, masa yang jelek-jelek takut kalah, padahal dia butuh main juga kan. nah itu yang gue Anak bilang ini makanya. kan. Iya benar, Kasihan juga kan. iya jadi kurangnya menit bermain si anak ini menjadikan anaknya ini nanti ngapain lo gue latihan, orang gue nggak dimainin. Iya, yang dimainin pasti. juga yang jago-jago jago-jago. aja, yang Iya. bisa-bisa aja gitu. Padahal seharusnya Yang namanya- bayar. iya, bayarnya sama, iya kan? Bayarnya sama. Iya. Terus kenapa gua dibedain? Terkadang yang nggak bayar ini yang dispesialin. Iya. Gitu. Ya harusnya hak dan kewajibannya itu harus sama. Ya, kita pesan nih buat para ini ya, yang punya akademi ya, agar bisa lebih dewasa lagi lah ya, biar anak-anak ini rata lah menit bermain ya. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kan? siapa lagi Bang Junet tuh. Tahu. Gue jadi bingung. Apalagi nih Junet kan sekarang udah mulai merambah jadi pelatih kan. Iya. Kemarin dia kan udah sempat ngambil license nasional tuh di Sakai nih. Iya. Lu udah jadi pelatih nih. Belum ngelatih buaya. Boleh pelatih lumba-lumba juga nggak apa-apa. Tapi ya udah, kalau yang namanya udah jadi pelatih itu jangan lo samain kayak gua dulu bisa lo, kayak gua dulu bisa lo. Jangan, ini kan dia anak-anak itu bukan elu. Iya, enggak lah. Ya makanya ini pesan gue. Iya. Takut tonjok lo. Ini pesan gua gitu. Lu karena lu udah jadi pelatih, kasih tahu yang benar ke anak-anak didik lu gitu. Jadi nggak serta merta ya udah gua ngelatih pulang dapat duit, ya jangan juga gitu. Kasihan orang tua, karena tanggung jawabnya kan lu dunia akhirat tuh. Iya. Ya kan? Mau masuk neraka? Apa? Mau masuk neraka? Siapa yang mau? Iya bener ya. Dari yang mau masuk neraka ya. Siapa yang mau? Balik lagi nih, tadi kita udah bahas apa usia dini lah ya. Iya. Terlalu serius nih usia dini. Iya. Iya, gua yang Nanti lain mungkin aja kita lah. panggil narasumber yang lebih ini ya. lebih Ya. yang lebih passionnya di situ Iya, lah, yang passion di lebih situ memang lah. tahu lah. Kita huru hara aja nih. Iya. Kita yang main Bagian- aja lah. Kita main rekam. Kita. Iya benar. Terus apa pengalaman unik apalagi nih, apa Bang Jisung yang pernah dialamin dulu zaman main futsal lah dulu, yang era-era dulu nih. Banyak yang mau saya ceritain. Ya kalau gue ya. Biangnya dia banyak. Ya itu salah satunya uniknya kayak ketinggalan pesawat. Yang pesawat. Kereta juga sama tuh, gue pernah juga ketinggalan kereta. Terus ya kayak di WO gara-gara telat. Ya itu sebenarnya pengalaman unik juga sih, dan sebenarnya jadi cerita kan sekarang cerita, kan kayak iya. gitu. Bukan untuk diulangin lagi, sebenarnya itu kan jadi pembelajaran aja gitu. Dan akhirnya sekarang gue udah jadi pelatih, ya gue nggak boleh telat gitu. Iya. Yang minimal sejam udah ada di lapangan, harus kita duluan yang Iya. datang kayak gitu. Karena kan biar gimana pun kan role model pelatih Iya. kan, nggak boleh yang namanya anak didik kayak wah pelatih gue udah begini gitu kan, masa gue harus begini juga. Ya jadi kayak gitu sih. Iya. Uniknya banyak juga kok Iya. gitu. Ada sekali Bang Eko nih pernah nih. Waktu pertandingan kita kan dulu Tegal ya, masa Tegal ya? Iya, Tegal nih. Kita habis main pertama nih. Istirahat nih keluar nih Bang Eko nih. Anak lagi capek kan istirahat nih. Ini ya, anak setan. Nutupin, ditutup pintunya. Anak mabuk, capean main.
Ini nggak kira emang nggak dulu dia. Dia kalau apa? Kalau ada pengen muntah, ini Kebetulan bau. emang belum berak 2 hari itu Nek, emang dikumpulin itu Nek posisinya, itu kebetulan aja itu mah. Nah zaman dulu Tarkam nih, ya kan. Kira-kira lawan nih kalau ketemu nih, kayaknya wah berat juga nih lawan mereka. Pemain Tarkam juga ya, bukan pemain liga ya. Kalau pribadi Anak gua mana tuh? nggak pernah berpikir ke situ sih, karena gua nggak kayak gua main ngomong sama mereka yang sering gua ajak Tarkam, nggak usah mikirin lawannya, kita kerja keras dulu aja gitu, kita pikirin aja di tim kita dulu nih, mau menang apa mau kalah kan gitu kan. Nah, Itu aja tips juga ya, tips juga ya. tips kayak, dan gue tuh suka ngomong sendiri kadang-kadang gitu, kayak gue suka ngeledekin Junet, Joko atau yang lain gitu. Gue kadang-kadang tuh dalam hati tuh ya ada perasaan takut, ada ya, namanya kita manusia nih ya kan, tapi harus dilawan rasa takut itu kan, kayak bisa gue lah, masa gue nggak bisa, kayak gitu, bisa lah gue bisa kayak gitu kok. Jadi untuk kayak gue mikir ke lawan, wah nih lawan berat nih, anak Liga Pro atau apa nih, bodo amat lah, itu kan masalah level doang. Iya. Ya kan, tapi bagaimana cara lo bermain di dalam lapangan, fighting spirit lo, disiplin lo, tanggung jawab lo, udah itu doang sebenarnya. Jadi nggak usah mikirin dia, biar dia mikirin kita ya kan, gitu aja ya. Kalau pas Tarkam lapangan kecil nih, dulu lawan tuh kira-kira yang main lapangan kecil jago. Kan kalau Tarkam Wanari juga lumayan tuh main lapangan kecil lah. Raja-raja lapangan Iya. kecil ya. Acong tuh lumayan, dia Ambon, ya Ribut tuh lumayan tuh dia tuh. Kalau main lapangan kecil ya. Iya. Ya itulah, itu orang aja dulu mah. Yang kayak lapangan gedenya juga sama, mereka juga sama aja gitu. Di lapangan kecil jago bisa, di lapangan gede juga bisa juga gitu. Jadi zaman itu tuh yang menurut gua raja di lapangan kecil itu banyak gitu. Semuanya kan yang gua bilang tuh, bagi lapangan kecil semua juga bisa main. Jadi nggak kelihatan begonya kok gitu. Ya termasuk salah satu yang tadi orang-orang gua sebutin itu juga lumayan main bolanya gitu. Dulu sering ngerajain lah turnamen pinggiran ya. Turnamen Tarkam lah itu, ngerajain lah mereka orang lah gitu. Sampai ya gua ajak kayak Wanari juga Tarkam pertama kali keluar kota naik pesawat kayaknya sama gua deh, di Balikpapan sama si Irfan Coli, sama Damai kalau nggak salah tuh, diajak sama dia tuh sama gua ke Balikpapan. Nah, itu juga lapangan kecil kan, lawannya juga orang-orang gila semua tuh. Pinky Boy dulu kan, zamannya belum masuk ke Liga Pro, ya itu. Terus timnas, yang anak-anak timnas kayak Bang Ales, Alismana, Amril, pada Tarkam lo sama semua kok. Menang tapi itu? Ya gua kalah di perempat final ya, karena itu orang bagus-bagus semua ya. Bukan, ya gua nyesel juga sih, karena gua posisinya gua pas lagi lawan si Hanif kalau nggak salah nih, R21 tuh kan Rocky Putira ya kan, gua kartu merah, tapi gua menang lawan R21 itu. Akhirnya pas gua pas next stage-nya tuh lawan orang sononya kalah, jadi minus di gua. Jadi kalah, akhirnya udah kalah, yang menjuara ya Amril dan kawan-kawan tetap itu. Dia pakai bawa nama Speedy kalau nggak salah, yang modern Speedy itu. Tahu langsung semua dulu. Tahu ya. Tahu ya. Bang Junet juga raja lapangan kecil juga dia. Dia lumayan nih. Goib juga ya. Dia juga lumayan goib juga. Gocekannya tuh paling beta sama Joko kadang-kadang. Joko canggih dah pokoknya kalau lapangan kecil mah. Lapangan gedenya juga lumayan gitu. Semenjak dia kakinya lu pernah dengkul ya nih? Itu tahun berapa nih? 2017 masalah itu. Kenapa? Itu di mana kenanya tuh? Di Pontianak. Jorok. Dia jorok biasanya yang kayak gitu. Biasanya jorok yang kayak gitu-gitu. Yang biasanya jorok yang kayak gitu-gitu kok. Akhirnya larinya ke Nadengkul gitu. Gue nggak tahu dia main sampahan kali di sana ya kan, nggak tahu ya kan, nggak tahu juga gitu. Cakep, Junet pokoknya nggak ada duanya. Ya kalau dulu kembar gua. Berarti udah tahu kalau dulu mah nih turnamen nih di daerah misalnya Bekasi, ya. Wah pasti lawan-lawannya dia nih. Iya. Ya kan. Turnamen Tangerang nih. Iya. Seringnya dia nih. Tapi kalau Tangerang dulu jarang. Ya Tangerang. Jarang. Iya Tangerang jarang. Zaman gue tuh jarang.
Oh pernah gue sekali main di Tangerang, ketemunya dulu paling sama anak STBP, Panji dulu. Iya. Panji, iya. JK paling. Iya, anak JK. Itu pun akhirnya anak yang Tangerang pada mainnya kayak Depok, ya Bekasi aja. Nah sekarang udah mulai banyak tuh ya. Iya, daerah Tangerang. Iya. Iya. Di daerah Salah banyak satu sekali. banyak. Oh dulu ya udah, Tangerang paling gimana sih? Bekasi, Jakarta. Bekasi, iya. Bekasi, Jakarta, Cikarang, udah. Tangerang ya jarang. Tangerang bola ya seringnya. Tangerang lebih ke soccernya atau ke lapangan gede. Tapi kalau futsal ya udah Jabodetabek aja, tapi ya Jakarta, Bekasi aja. Malah dulu banyak Bogor. Bogor aja. Iya, Bogor sering juga main. orang AFN Ya, ya. Depok, ya ada lari ke Depok, kayak situ aja. Kalau Tangerang kayaknya dulu jarang, angkatan gue lah, zaman gue jarang. Sekarang lagi bagus-bagus kan anak Tangerang. Iya, kan tadi gue bilang sekarang tuh kita siapa nih gitu, SMA nya bagus-bagus gitu. Tangerang iya, cakep-cakep juga. Kemarin Prapon ya, Iya. ada Praponnya gak sih dia? Ada. Ada ya? Ada nonton. Lu beneran lu? Lu ragu sih, lu ragu, ada gitu ragu. Kalau nggak salah ada nontonnya dia. Oh gitu, Eh, tapi masuk pon ya? kurang tahu nama itu. Besok tanyain ya, Hanya siapa? Bang Jeruk di sono. Nah ini kita udah mau sesi-sesi pertanyaan nih Bang Junaid ya. Ya. Ada pertanyaan nih. Biasanya kita ada 5 pemain nih. Ya. 5 pemain apa nih Bang Junaid? Cuma pemain sama Bang Gisung Hatam. Atau main nih. Siapa aja yang Bang Gisung suka nih kalau main sama dia nih. Gaya mainan di depan nih. Dari kiper. dan kiper siapa? Kiper tuh, kalau kiper lu sebenarnya ganti-ganti tuh buat tuh. Dulu kiper Damas juga pernah kok. Damas tuh pernah juga sama gua main, terus Argetax Ya. terus siapa lagi ya kalau kiper ya? Ya itulah paling 2 orang itu dong tuh. Yang sering gua ajak main. Iya. Itu kalau kiper Argai, Damas. Angkor nih. Lu suka siapa? Angkora dulu ya partner gua dulu tuh Hendra Botak. Hendra Ariansa tuh Hendra Botak. Dulu kan dia di AMFC. Iya. Sampai dulu sempat Liga Pro-nya dia PLN. Akhirnya dia mutusin buat kerja di Denso sampai sekarang. Tapi dia udah jarang main futsal itu. Hendra buat Angkor. Flank. Plan-nya yaitu si Ambon orang Nigeria. Di Ambon. Di Ambon. Iya. Ya, kelas. Anak futsal sekarang mungkin nggak tahu ya. Ya. Dia taunya sekarang antar paket. Nanti, Orang Jaya ya dia nanti Nara. kita ada fotonya ya. Ada, ntar kasih lihat fotonya. Ya, Tapi Jangan yang itu. jangan yang itu, yang dia lagi tidur sama dia belakang. Gitu, ada tuh. Lu mau gak? Ntar lu Nggak apa-apa. tayangin tuh. Panjang aja. Ada nggak? Dia takut ya. Ada tuh bener ada kok. Gua megang gua. Berarti kiper Damas atau enggak? Argai. Angkor, Hendra. Flank, di Ambon. Flank Iya. satu lagi siapa? Yang satu lagi tuh sebenarnya dia juga bisa sih. Junaid bisa. Junaid. Iya. Nah, sama Joko di Angkor juga bisa kan dia. Iya, apa-apa. Joko Toke tuh. Atau Junet. Ya, Joko atau Junaid tuh. Ya ini yang anak-anak yang sering emang gue Iya. main sih sebenarnya sih. Terus kalau Ocol nih kemari-marinya aja. Oh, kesini-sini. Kesini-sininya aja nih baru Ocol tuh. Karena masih fit juga Ocol ya. Iya, dia masih sering main lah kalau dia lah. Antar perusahaan juga masih sering main Iya, juga. masih aktif lah Ya ya. itu pokoknya kipernya tuh si siapa? Enggak, Si Argai, paling si Damas tuh. Terus Hendra, si Ambon, Endi itu. Tanya. Ya, terus Junet, Joko juga bisa. Terus ya kalau depannya tuh Rian Tangkleng biasanya. Nah, iya tuh. Rian Itu Tangkleng. lama tuh nggak ketemu tuh ya. Ya. Nanti ada fotonya. Kalau ada fotonya ada, kan kita kasih. ada fotonya ada. Ya Rian tuh. Kalau Rian tuh unik juga sih. Gue suka juga sama Rian tuh. Terus kalau pelatih siapa tuh? Bukan mesti pelatih liga ya. Kayak lu demen nih dilatih dia nih. Mau motivasi doang, nggak ada taktik yang penting. Oh, sekarang ampun yang Apa yang zaman dulu nih atau Ya, kalau- pelatih yang bagus kan? Kalau gue kena latihan itu ya gue paling di STMT sama Bung Jim sih gue. Pelatih berarti Iya, benci. Bung Jim. Jadi karena kan dia orangnya kocak juga. Iya. Ya.
anaknya dicengin kan, Banyak- kita aja dicengin kan. Iya. Hebat lah ya. Ya kalau karena ya itu karena kan kalau di UPI gue ya sampai sekarang ini gue nggak pernah dilatih tuanya sama almarhum Bang Bonsu yang nggak ada latihan Iya. emang datang main Iya. datang main nggak ada latihan jadi sama almarhum itu sama almarhum Bang Bonsu tuh ya udah lu main yang penting gaya lu aja gitu tapi kalau yang memang latihan ya sama Bung Jim jadi lumayan lama lah setahun lah gue itu sama dia sama Bung Jim Oh berarti itu yang pelatih Bung Jim ya. Bung Jimmy lah ya. Nah ini sekarang dari pemain lu yang rakam ya mungkin ya. Nah kalau pemain yang sekarang nih, Main liganya. pemain liga atau yang lu suka nih gaya mainnya 5 pemain sama super sub, kiper, Oke, kalau gua masih di Habibie sih kalau Bibi, kiper di Habibie. angkor lah, Angkornya gua seneng sama Rio Rio Pangestu gua seneng sama dia tuh. Terus Frank, flanknya sebenarnya si Runtuh Boy sih masih canggih sih ya, sebenarnya. selera lah, Kalau Boy. itu Runtuh Boy lah. Karena ya terus terus salah satunya Iqbal juga tuh. Iqbal, Iskandar. Iskandar tuh. Nah, yang di kanannya tuh si Kovaludin nih yang lagi gua pantau nih. Tiga Ada raja ya. Tiga Tiga raja tuh Kovaludin. Wonderkid, Ya, itu cakep dia tuh nih. Tuh menurut gua tuh dia kalau dia bisa jaga badannya tuh ya yakin gua jadi pemain besar juga tuh. Iya, the next lah ya. Iya, the next lah itu. Terus kalau pivotnya ya paling ya gua senang sama Evan sih. Evan ya. Evan Somilena lah. Super sub siapa nih? Nah itu Kovaludin tuh termasuk super sub Iya. ya itu. Satu lagi boleh deh. Satu lagi Rizky Ojan, Keling. Oh, Rizky Ini kan masuk TC dia nih kan. Iya, Yang timnas, ya gua timnas timnas lah. yang kedua ya kasar ya buat di Cina ya. Cina ya, betul. Ya itu salah satunya Rizky Ojan tuh. Ya Ojan Keling lah panggilannya tuh. Halus ya dia ya. Halus. Nah itu dia tuh canggih juga dia tuh. Kan sempet sama gua juga tuh ya di Anissa kan Anissa, kemarin iya. tuh Linus tuh. Ya cuman memang Satu berbakat ya, lah ya. itu potensinya luar biasa sih itu anak tuh. Ya itulah makanya yang penting sabar-sabar aja lah. Suatu saat juga bakal jadi senior juga. Iya. Rata-rata gitu ya. Rata-rata. Yang penting bisa jaga Iya, kondisi yang juga penting ya. bisa kondisi aja lah, jaga badannya dia. Udah itu doang sih sebenarnya. Sama nggak jorok aja lah, itu aja. Jorok, lu tau gak sih maksud gue jorok tuh apa nih? Dia gini, nggak maksud gue tuh kalau jorok tuh kayak misalkan kayak abis main dia tuh nggak yang namanya cooling down atau apa, terus dia ya udah sembarangan aja gitu. Iya. Makannya, Iya. nggak dijaga, apalagi kan Istirahatnya ya. iya, apalagi kan sekarang pelatih kita kan dari luar angkasa gitu. Iya kan? Iya, betul. Iya dia harus yang perfect, nggak mau Iya. yang anak yang pendek aja di nggak boleh. Udah nggak bisa lagi ya pulang futsal sekarang Nggak yang bisa. pemain makan tahu Nggak jilat bisa. Bang Jip udah nggak terima ya. Bisa asal jangan ketahuan. Bisa asal jangan ketahuan kok itu. Iya. Pintar-pintar. Harus pinter-pinter. Ya emang timnas nggak ada. Ya namanya kita orang Indonesia, apa Iya. aja ada. Tahu gejrot lah, Iya. ketoprak lah. Yang itu kan yang enak daripada yang kayak makanan bergizinya kan. Kayak gitu tuh. Ya itulah kurang lebihnya kok. Ya salah satunya itulah. Tips-tipsnya bisa jaga performa aja ya. Ya kalau ya menurut gue saran gue itu sih, jaga performa aja lah. Karena intensitasnya juga kan main kan sekarang lebih gila-gilaan lagi kan. Iya. Semuanya udah modern lah pokoknya. Udah ada dipasangin alat-alat lah itu lah buat gantung lah. Zaman Bang Junet rasanya nggak dibahas lagi. Mendeteksi apa ya? Mendeteksi miskin. Mendeteksi miskin. Belum ada ya, Bang Junet ya. Zaman Bang Junet ya. Nggak ada. Alat-alat Ada. Ada. Ada tuh dia tuh yang kayak ini apa ya? besi. Iya yang buat nih ngangkut ini tek gitu tuh angkat itu dia ada sama gitu. Nggak ada dulu zaman kita mah nggak ada. Nggak ada. Lagi pula kalau ada kan itu mahal banget kok. Mahal banget kalau sekarang mah aksesnya banyak kan. Udah dan itu jadi kebutuhan Iya. setiap tim. Timnya. Jangan yang Liga Pro, yang Liga Amatir aja ada tuh yang pakai begituan tuh, Iya. ya kan?
udah lah pokoknya kalau sekarang mah gue salut lah sama perputaran kita lah, canggih lah pokoknya daripada dulu lah. Ya semakin berkembangnya perubahannya zaman ya berkembang. Dan kitanya nih kadang-kadang gue juga salah satu orang yang malas nonton futsal sebenarnya kok. Ya kayak Sabtu Minggu nih gue taunya sekelentingan aja nih kayak postingan, iya highlight, ya udah itu doang udah. Iya, Tapi kalau gue nggak pernah nonton, jarang nih. Iya, kalau sekarang emang penonton ya agak menurun ya. Iya. Terakhir yang ramai itu zaman Ricardinho pas datang. Ya di Pendekar ya. Udah mulai ramai tuh stadion kan, penuh lah. Iya itu. Apalagi zaman dulu kita ya Bang Junet ya, main di Gor Popki tuh. Iya. Ayah kan zaman dulu tuh tim-tim main di Gor Popki apa itu penuh itu. Iya. Tim liga aja kan karena pengen nonton. Pemainnya emang berkarakter gitu, kayak siapa nih gojekannya nih, kita mau lihat ya kan. Emang mau dilihat. Iya. Dan itu pun kalau mau ngeliat langsung. Ngeliatnya langsung iya. Bukannya karena dari media. Iya. Kalau sekarang nih nonton gol-golnya aja nih. Iya benar, highlightnya aja, highlightnya aja sih benar. Itu gue salah satu orang yang jarang nonton futsal juga sebenarnya. Apalagi kalau misalkan dan kayak langsung terjun ke gor misalkan gitu nonton langsung. Iya. Nggak mau. Lagi bayar mahal. Ya kalau kita mah minimal nggak bayar lah, apalagi kalau bawa nonton dia. Aman aja sebenarnya. Aman aja. Udah dapat tiket gratis, dikasih uang saku, makan gratis. Lama-lama lu tidurnya di kantong gue gitu. Kata panitia ini. Ya ini doang kemarin tuh gue apa sih yang Four Nation itu. Itu gue nonton tuh. Iya gue nonton Argentina Indonesia, Arab Indonesia, terus Jepang Indonesia. Gue hampir nonton semuanya tuh. Gratis juga. Nah, gratis. Ada siapa? Banyak temennya di situ, banyak temennya di situ. Karena kan dapat tiket gratis tetangga lah. Masih Jakarta Timur nih, gua kan anak sini. Iya gua kemarin tuh. Kan kalau nggak salah anak lu juga jadi escort ya? Iya jadi. Jadi escort juga kan, pendamping Garuda kan. Dikasih duit gak kok? Kagak. Minta dong. Kayak diambil tuh Mason. Kalau gitu. Pet. Ada itu 20 juta loh. Kayaknya sih. Harusnya mah ada ya biasa aja ya. Harus ada lah. Masa cuma dikasih makan nasi bungkus doang. Iya, kayak beli sebagian. Makanya. Harus ada. Nggak boleh. Anak kecil nggak boleh Megang duit. Bapaknya aja pegang. Jadi gitu aja ya, Bang Junet. Makasih juga nih Bang Jisung udah mampir di studio kita ya. Ya. Enak kok studionya. Nanti kita bakal hadirin lagi bintang tamu yang lebih seru lagi ya dari anak-anak lama lah. Ya anak-anak lama dulu nih kita mau datangin lah. Nanti anak-anak baru terakhir aja. Ya biar nostalgia dulu dah. Cinta futsal nih. Udah hilang nih cita-cita futsal zaman dulu ya. Biar bisa naik lagi lah futsal terutama di level Tarkam lah ya. Iya, biar Bang Junet ada lagi di makan enak gratis. Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu, pokoknya udah pasti. Sabtu Minggu, dia seneng nih. Bang, gak ada main aku bang, tenang nih, lagi nyari bos dulu nih. Lo mau makan apa nih? Wah. Pokoknya udah pasti tuh, yang dipegang apa? Bukaris Sweat. Jarang-jarang. Anak dulu ya pokoknya. Bir brand, ya kan? Bir brand tuh, bang, gua bir brand satu nitip pokoknya. Kalau sebelum main andalan Granita dulu yang 2000. Iya, benar tuh Granita. Tapi sekarang mah udah kayak Mantar ya. Extra jos ya. Jadi ya gitu aja. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga buat sponsor kita Bang Junet ya. Sponsor kita ada apa aja nih Bang Junet ya? Udah ada sponsornya. Itu sponsor emang mau ngasih apa? Karena kasihan sama dia nih. Makanya kemarin dia ngomong, ayo bang datang biar banyak yang nyumbang bang. Anjing gitu kan. Biar banyak yang nyumbang gitu kan. Ada Alfa Trophy juga yang mau bikin piala nanti kita cantumin deskripsinya dari Alfa Trophy. Bisa bikin piagam juga dan lain-lain. Dan ada CV Unia Satu Lingkar ya? Yang mau perpanjang SNK. Oh biro jasa itu biro jasa lah yang malas-malas ngurus-ngurus gituan. Kalau yang nggak punya motor pengen perpanjang banyak gimana? Bisa. Perpanjang nyawa aja.
Dan nanti kita juga coming soon ada turnamen bola ya Bang. Bola ya. Sementara turnamen bola nih kita akan hadirkan usia 40. Oh 40 betul. Itu Gua 40. bisa main nih. Jangan udah harus. Nah, gua mau 40 nih. Bukan 36. Iya dong. 4 tahun lagi. Iya. Kalau belum siapa kek. Ada belok. Ayo. Belok 77. U40 jadi 40 ke atas ya. Ya. Ya jadi senior nih anak Oh, futsal. berarti U-nya ini bukan Usia, under. bukan under usia. Berarti up 40 Iya, dong gitu. 40 boleh, 40 ke Iya. atas. Kan kalau tahu gua kan bukan under. Masa Nah, nanti kita cantumin WL kalau mau pendaftaran ya. Ya. Mungkin nanti di IG juga ada. Mainnya di Jakarta Timur, insya Allah Ya, ya mungkin insya aja. Nanti buat tim-tim usia 40 yang masih aktif tuh komunitas ya. Iya. Kayak Bang Jisung juga ada timnya ya. Tapi Ada. usianya pada berapa tuh? 40. ada yang mau mati gak? 75 ada dibilangin beneran ada. Nah itu ntar bisa daftar dan silaturahmi ya, jangan silaturahmi aja. Aja. Jadi nggak yang sikut-sikutan. Nah, Oh, nanti jangan salah kok, ini jadwal. bahaya kok ini kok. Itu harus ada dokternya kok. Iya, 40 bahaya. gitu. Karena kadang-kadang kan nih aki-aki kan nggak sadar diri nih. Iya kan saking enaknya Iya, main. pas lari mulu dia. Iya, dicoba masih aja koyok-koyok nih bola nih kan. Takutnya ya namanya. Ya, itu dikasih tahu lah Iya. nanti kayak lagi technical meeting. Ya nanti kita kasih tahu juga ya. Saya ada pegang Ki mau main nih. Ya, udah Ki, mendingan nimba gitu. Oke, ada pesan-pesan terakhir nih. Kok kayak mau mati? Kayak mau mati loh. Pesan-pesan terakhir. Dari Juna kalau gua. Pesan untuk anak Oh, gitu. bisa anak muda nih bukan pesan terakhir. Untuk anak Pesannya muda ya sekarang nih. sehat-sehat lah. Karena Indonesia butuh regenerasi Regenerasi, berikutnya. Kalau bukan lulu orang, nggak ada lagi nanti. Ya, dijaga kondisi badannya. Itu aja. Bang. Enggak aja ya. Buat teman-teman zaman dulu nih, misal pesan-pesannya nih. Ya, semoga teman-teman sehat selalu. Pokoknya kapanpun kalau misalkan kita mau ketemu, kabarin aja. Gue siap kok. Karena yang kita cari silaturahmi. Kalau gue lebih senang ketemu langsung daripada, Nek gimana kabar? Kayak gini nih kan ketemu nih, gue tahu nih. Oh, Junet masih sehat, gitu kan? Eko masih sehat, ya kan? Itu aja sebenarnya. Jadi lebih senang ketemu langsung lah. Ya pesan gue yaitu jaga kesehatannya, panjang umur supaya nanti kita bisa bikin juga 40. 40 futsal nanti ya. Tapi kalau gue Iya. cuma bentar Eko ya. 35 bisa. Bentar, punya pertanyaan satu nih. Kalau lu ntar, sekarang umur lu berapa? 36. 36 apa ya? 37 lu? 36. Oh, 36 ya? Iya. 36, kalau udah 40, ngomong-ngomong nunggu lagi. Ya, terus bener itu bisa nunggu lagi gak? Bisa nunggu lagi gak? Ini kan, apalagi nih kan lu jadi pelatih ntar jangan sampai murid coach mati gitu kan. Jangan kayak gitu, itu pernah ada kejadian yang murid gua beneran adit bibir. Kok gitu bener deh. Minimal pakai ini, pakai masuk. Ntar nanti kurang ngaji. Bercanda nih, lu jangan marah. Nggak marah gua. Nanti kita bikin ya U35 mungkin besar ya. Karena masih banyak Iya. umurnya 35 ya. Masih. Kalau 40 kayak udah Bahaya juga kalau 40 soalnya. bahaya juga main besar ya. Iya. Ya U35 lapangan juga lapangan kecil aja ya. Turnamennya jangan lapangan internasional. Mati kok. Ya gitu aja, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.